tahiyyatikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak dapat diukur, walaupun diukur oleh insinyur, tukang bubur, tukang cikur, maupun tukang gali kubur. Maka hendaknya kita bersyukur, janganlah kufur. Apabila kita kufur, maka hendaklah kembali kepada Allah Rabbun Ghafur. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda alam, Nabi yang tampan rupanya tapi bukan opa-opa Korea, Nabi yang gagah perkasa layaknya tentara tapi bukan bantara. Beliau bukan artis maupun selebritis yang numpang eksis, melainkan beliau adalah sosok pemimpin sebaik-baik pemimpin. Beliau adalah idola sebaik-baik idola. Beliau merupakan nabi penutup para nabi, Nabi Khotamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga yaumil qiyamah. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berjudul Menauladani Rasulullah SAW sebagai kunci kesuksesan dunia akhirat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Muhammad Ali At-Tirmizi berkata, Al-uswatu fir rasuli al-iktida'u bihi wal ittiba'u li sunnati wa tarkul mukhalafati fi qaulin au fi'lin. Menauladani Rasulullah SAW itu dengan 3 perkara. 1. Mengikuti akhlaknya. 2. Mengikuti sunnah-sunnahnya. 3. Meninggalkan dari yang menyalahi dari Rasulullah di dalam perkataan maupun perbuatan. Akhlak Rasulullah SAW itu sangat luas. Mengapa kita harus memiliki akhlak seperti Rasulullah? Mengapa kita harus memiliki akhlak yang baik? Karena akhlak yang baik adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Di dalam kitab Mawsu'atul Akhlak dijelaskan bahwa al-akhlaqul hasanah min asbabi dukhulil jannah. Akhlak yang baik merupakan sebab dimasukkannya ke dalam surga. Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga? Rasulullah menjawab, Taqwallahu wa husnul khulqi. Yang artinya, orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga yaitu 1. Orang yang bertakwa kepada Allah. 2. Orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Rasulullah ditanya kembali, Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak dimasukkan ke neraka? Rasulullah menjawab, Al-famu wal faraju, yaitu orang yang tidak bisa menjaga mulutnya, menjaga lisannya, dan tidak bisa menjaga auratnya. Di antara akhlak Rasulullah SAW itu sangat kasih sayang terhadap sesama. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kamu diutus ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, ada harapan bahwa dakwahnya itu akan diterima karena di sana ada keluarganya. Tetapi kenyataannya dakwah Rasulullah SAW itu tidak diterima. Bahkan Rasulullah SAW itu disakiti, dizalimi. Abu Jahal memberi upah kepada anak-anak kecil dan berkata, jika ada seseorang yang datang ke Taif ini dan ia mengaku namanya Muhammad, lempari saja ia dengan batu. Saat itu Rasulullah sampai terluka-luka.
Malaikat penjaga gunung pun turun menghadap Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, jika engkau izinkan, gunung Uhud ini akan aku angkat dan aku akan timpahkan kepada penduduk Taif yang menyakitimu." Namun Rasulullah tidak menjawab. Justru ia mendoakannya, "Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka ini tidak tahu bahwa aku ini seorang rasul. Subhanallah, disakiti, dizolimi, tetapi dengan mudah Rasulullah SAW memaafkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan diri saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan lapor polisi. Unzur maqala wala tanzur maqila. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.